Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa uswatina qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun, kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإيمان, معاشر المسلمين والmuslimat, para bapak, para ibu, saudara sekalian, sahabat fillah rahimakumullah. Pagi yang cerah di tempat penuh berkah di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, mari kita awali pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti halnya doa yang menjadi habituals, yang menjadi rutinitas baginda Nabi besar kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami bermohon hanya kepadamu ya Rabb, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang bagus, rezeki yang thayyib. Engkau berikan rezeki kami dapatkan dengan cara yang baik yang Engkau ridhai, dan kami belanjakan pula di jalan yang Engkau ridhai pula. Wa amalan mutaqabbala, dan kami bermohon hanya kepadamu ya Allah agar senantiasa lelah kami dalam beribadah Engkau terima. Amin Allahumma amin. Ikhwatul iman, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu ulama kontemporer, cendekiawan muslim, seorang pemikir, juga dikenal sebagai sastrawan, bahkan dikenal pula sebagai kritikus sastra, Sayyid Qutb, yaitu ulama kelahiran Mesir,
dengan berbagai macam karya-karya monumentalnya. Kita kenal ada fi Dhilalil Quran, ada juga kitab yang dikarang, yang ditulis oleh beliau yang berjudul Ma'alim fi At-Thariq. Begitupun juga terdapat karya tulisan beliau yaitu Dirasat Islamiyah. Di dalam salah satu kutipan yang disampaikan oleh Sayyid Qutb di dalam kitab Dirasat Islamiyah menyikapi perjuangan dakwah dan kemenangan Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan hadirin rahimakumullah. Beliau mengungkapkan bahwa Muhammad ibnu Abdillah meraih kemenangan setelah membentuk kepribadian para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai gambaran hidup daripada keimanan yang hakiki. Orang-orang mulia yang turut menyantap makanan dan berjalan di pasar-pasar layaknya manusia biasa. Kemenangan itu diraih sejak beliau menjadikan setiap pribadi, setiap daripada individu sahabat sebagai Al-Quran yang hidup, yang seolah Al-Quran tersebut berjalan tanpa rintangan, berjalan dengan mulus di atas permukaan bumi. Beliau sallallahu alaihi wasallam berhasil mencetak dan mengkader generasi-generasi hebat pada masa itu, yaitu pribadi-pribadi teladan di dalam berislam, sehingga orang-orang melihat Islam, sehingga pula tidak hanya sesama muslim, bahkan musuh-musuh Allah dari golongan orang-orang kafir kemudian mampu melihat Islam setiap kali melihat pada setiap sahabat-sahabat yang telah dikader oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, dari statement yang disampaikan oleh Sayyid Qutb ini memberikan pesan moral yang pertama, bahwa tidak dikatakan dakwah itu berhasil tanpa adanya maksud dan tujuan, yaitu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam berdakwah itu harus ada nilai-nilai untuk mencetak kader-kader, generasi-generasi penerus yang tangguh. Banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencetak kader-kader militan di dalam Islam, dan bahkan sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam yang kemudian didoktrin, ditanamkan nilai-nilai ketauhidan, diberikan pelajaran-pelajaran penting tentang kehidupan, menyikapi pula bagaimana kelak ketika tiba saatnya kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencetak generasi penerus di rumahnya sahabat Arqam, sehingga Bapak Ibu, persyarikatan kita di Muhammadiyah ini ketika ada kaderisasi yang relevan dengan bagaimana Rasulullah mengkader sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam pada masa itu, sehingga di dalam organisasi kita kaderisasi itu disebut dengan Baitul Arqam, Darul Arqam, dan seterusnya. Ini mengadopsi daripada ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mencetak kader pemimpin penerus dan pejuang syiar dakwah syiar Islam.
Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Satu di antara sahabat-sahabat hebat yang dimaksud yaitu sahabat Mus'ab bin Umair, pemuda Quraisy yang sangat tampan, yang begitu tinggi perawakannya. Sahabat Mus'ab bin Umair ini terlahir daripada tokoh Quraisy, daripada bangsawan Quraisy yang dipenuhi dengan pernak-pernik kekayaannya. Mus'ab bin Umair mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui proses panjangnya ketika mendengar ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai ke telinga beliau, kemudian terketuk hatinya untuk mencari informasi, untuk mencari tahu siapa sebenarnya Muhammad itu, yang ditebarkan banyak berita-berita yang negatif dilekatkan pada beliau. Siapa sesungguhnya Muhammad itu? Dikatakan sebagai seorang penyihir, dikatakan sebagai seorang pemfitnah, dikatakan sebagai sekutu-sekutu setan dan seterusnya. Maka ketika mendengar berita-berita negatif tentang Muhammad pada saat itu, sahabat Mus'ab bin Umair ketika masih kafir kemudian terketuk hatinya untuk mencari tahu, mendapatkan informasi kemudian, yaitu bahwa kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu memberikan kajian, memberikan petuah, mengkader para sahabat-sahabat yang lain, yaitu di rumahnya Arqam, sehingga sahabat Mus'ab bin Umair tersebut menguping atau mencuri ilmu sebelum kemudian menyatakan dirinya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat-sahabat yang lainnya untuk kemudian bersyahadat di rumah sahabat Arqam. Ikhwah fil iman, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama yang kami maksud bahwa terinspirasi dari apa yang disampaikan oleh Sayyid Qutb, bahwa tidak ada dakwah tanpa adanya niat untuk mencetak kader sebagai penerus risalah Islam ini. Ini yang pertama, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kita terfokus pada sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Sahabat ini luar biasa Bapak Ibu. Kekayaan yang melimpah yang dimiliki oleh orang tuanya. Bahkan kalau diibaratkan dan digambarkan oleh penduduk sekitar, ketika sahabat yang kami maksud berjalan, beberapa waktu sudah terlewati dalam perjalanan itu, kemudian setelah itu ada sahabat, ada orang lain yang berjalan di belakangnya, maka minyak wanginya masih tercium dengan begitu wangi aromanya. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya minyak wangi yang begitu harum baunya itu tidak mampu dibeli kecuali oleh orang yang sangat kaya. Apapun, bagaimanapun bentuk kekayaan orang tuanya, tapi kemudian ditinggalkan hanya untuk mengikuti Allah dan Rasulnya. Keimanan yang begitu terpancar luar biasa, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pada pribadi Mus'ab bin Umair, yaitu pribadi yang memiliki mutiara iman dan mutiara keberanian untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah di dalam kehidupan. Sehingga ketika Rasulullah melihat ada mutiara iman dalam diri Mus'ab, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat tersebut untuk mensyiar dakwahkan Islam,
mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan pula Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melekat dengan syariat Islam, melekat dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak kebaikan pada penduduk Yathrib pada saat itu. Yathrib yang kemudian dikenal dengan istilah dengan nama Madinatul Munawwarah, yaitu kota berperadaban, kota Madinah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jauh sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah menuju kota Yathrib, menuju kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang ada pemuda hebat yang insya Allah akan mampu untuk mendakwahkan, untuk mensyiarkan Islam di bumi Yathrib yang dimaksud. Berhadapan dengan suku Aus dan kaum Khazraj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sadar betul, dan kesadaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu tentunya tidak terlepas daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala ketika melihat sahabat dari pemuda Quraisy Mus'ab bin Umair ini mampu untuk mengadakan perjalanan dakwah ke Madinatul Munawwarah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan dari apa yang kami sampaikan ini memberikan pesan moral, memberikan pesan penting bahwa di dalam Islam itu juga mengenal yang namanya political value, bahwasanya politik nilai itu penting, bahwasanya politik Islam itu harus dijunjung tinggi. Siasah fil Islam itu sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Politik di dalam Islam itu sudah dicontohkan, sudah dipraktekkan langsung oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Mari kita lihat Bapak Ibu bahwa bagaimana mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah di atas perintah Allah Subhanahu wa taala ke bumi Yathrib, ke Madinatul Munawwarah. Kemudian ketika beliau sallallahu alaihi wasallam langsung hijrah dan menuju ke kota yang kami maksud, disambut dengan gegap gempita, disambut dengan penuh sukacita dan gembira oleh penduduk yang disebut dengan kaum Ansor tersebut. Bagaimana mungkin orang yang baru dikenal lantas kemudian diangkat menjadi pemimpin, langsung diangkat menjadi imam, menjadi rais di negara atau di kota yang dimaksud? Tidak mungkin kalau tidak ada the political value, tidak ada politik nilai yang kemudian diamati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada diri Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sama seperti halnya saya analogikan ketika katakanlah saya akan mencalonkan diri di Jawa Barat, apakah itu sebagai kepala pemerintah daerah, katakanlah sebagai wali kota atau bupati, kemudian tiba-tiba saya langsung ke sana dan terpilih? Sulit rasanya. Karena apa? Karena siapa saya ini? Saya tidak dikenal oleh orang Jawa Barat. Saya tidak dikenal, tidak familiar di dalam kacamata penduduk Jawa Barat. Saya tidak viral di sana. Bagaimana mungkin langsung kemudian diangkat menjadi pemimpin di daerah tersebut? Nah, ini memberikan satu nilai-nilai yang penting bahwa Rasulullah melihat ada mutiara iman pada diri Mus'ab bin Umair, dan Rasulullah memandang kecerdasan beliau dalam berdakwah, sehingga di dalam khazanah Islam
sahabat tersebut disebut dengan sang diplomat pertama di dalam Islam, sang diplomat ulum, yaitu juru dakwah yang berhasil mengenalkan Allah dan Rasulnya di kota Madinah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sekelumit dari sejarah perjalanan Mus'ab bin Umair inilah yang kemudian mengantarkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah mudah diterima di negara, disambut dengan baik di kota tersebut. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kemudian inspirasi dan hikmah yang terakhir, yang ketiga yang ingin kami sampaikan di dalam sejarah perjalanan dakwah Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, yaitu sahabat Mus'ab bin Umair ini, Bapak Ibu, yang ingin kami sampaikan adalah ketika seseorang ini mampu dan kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin, maka pada saat itulah kemudian ada power, ada kekuatan, ada kemampuan untuk senantiasa menelurkan policy, untuk senantiasa menelurkan kebijakan dan kebijakan itu sangat mengikat kepada seluruh rakyatnya. Hal ini terbukti ketika beliau sallallahu alaihi wasallam datang pertama kali ke bumi Yathrib. Yang pertama kali dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu mengubah nama kota tersebut yang awalnya Yathrib artinya adalah ancaman-ancaman, kemudian diganti nama oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dengan Madinatul Munawwarah, dengan nama kota Madinatul Munawwarah yang artinya adalah kota berperadaban, kota yang penuh dengan pencerahan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kami tegaskan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang baru datang ke kota tersebut kemudian mampu mengubah nama yang sekian panjang melekat menjadi sejarah dari perjalanan bangsa yang dimaksud. Kalau tidak menjadi pemimpin tidak mungkin, kalau tidak menjadi penguasa mustahil. Tapi kalau menjadi pemimpin ditunjuk oleh kaum Ansar, oleh suku Aus dan Khazraj pada waktu itu, maka pada saat itulah Rasulullah memiliki power untuk mengubah nama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada 3 pondasi utama yang dibangun oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. 3 pondasi yang dimaksud menjadi satu strategi yang sangat penting untuk membangun kota yang mercusuarnya itu sampai ke penjuru dunia, ke belahan bumi lainnya, sampai kemudian tercium sejarah wanginya, yaitu sampai ke bumi Nusantara Indonesia yang kita cintai ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, 3 pondasi yang dimaksud itu adalah beliau sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali tidak membangun istana negara yang megah, tidak membangun infrastruktur yang mewah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama dilakukan adalah membangun masjid yang kemudian dikenal dengan Masjid Quba di Madinah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini memberikan suatu pesan penting bahwa untuk membangun diri, membangun jiwa dan mental secara personal, untuk membangun penduduk dan rakyat setempat, untuk membangun bahkan dalam konteks yang lebih luas bangsa dan negara, maka yang pertama kali adalah bangunlah masjid yang di dalamnya kemudian terdapat kaderisasi, yang di dalamnya terdapat sentral dan pusat untuk mendoktrin nilai-nilai tauhid, untuk mengajarkan kesempurnaan Islam yang rahmatan lil alamin, untuk membangun strategi-strategi perang,
untuk membangun strategi-strategi ekonomi dan seterusnya. Artinya adalah bahwa mari kita jadikan masjid ini sebagai pusat sentral peradaban. Dari masjid inilah kemudian muncul ide-ide yang cemerlang. Dari masjid pula lah kemudian muncul ilmu pengetahuan. Dari masjid ini pula lah yang paling utama kemudian muncul, yaitu SDM, sumber daya manusia yang unggul dan teladan. Ini yang pertama yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu membangun masjid, tidak membangun yang lain. Membangun masjid yang di dalamnya yaitu memberikan petuah atau mendoktrin, mengkader sahabat-sahabat yang hebat, termasuk salah satunya adalah Mus'ab bin Umair. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun fondasi yang kedua dengan menyatakan sebuah pertanyaan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada penduduk kota Madinah, "Aina suq?" Di mana pasar berada? Sekali lagi beliau kemudian membangun fondasi yang kedua di dalam hijrah beliau sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat aina suq, dalam kata bentuk pertanyaan, harful istifham aina suq, di mana pasar berada. Mengapa hadirin rahimani wa rahimakumullah yang menjadi pertanyaan, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun fondasi dasar yang kedua sebagai pemimpin di negara Madinah tersebut, yaitu bertanya tentang di mana letak pasar berada? Ini menunjukkan bahwa mukmin muslim itu harus berdaya dalam hal ekonomi. Mukmin muslim itu harus berjaya di dalam berdaulat di dalam urusan perdagangan, urusan bisnis. Maka kalau kemudian kita tidak menguasai ekonomi ini kemudian dikuasai oleh orang lain, maka kekuasaan mudah dibeli dan kebijakan kemudian juga bisa dibeli dengan mudah. Kebijakan yang tidak pro terhadap Islam, kebijakan yang kontradiktif dengan apa yang menjadi cita-cita Islam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tapi kalau kemudian ekonomi itu dikuasai, insyaallah lebih dari 70% sektor-sektor yang lain itu akan mendapatkan keuntungan daripada ekonomi yang sudah dikuasai. Terlepas dari itu juga Bapak Ibu, bahwa ketahuilah ketika ekonomi ini dikuasai, maka ekonomi ini tidak menjadi ekonomi yang kapitalis, tidak menjadi ekonomi yang liar, tapi ekonomi dikuasai oleh dengan cara atau dikuasai dengan syariat Islam, mengikat dengan syariat Islam. Ketika kemudian ekonomi ini mengikat dengan peraturan Allah, dengan syariat Islam, maka ekonomi keumatan yang akan dirasakan kesejahteraannya oleh siapapun dan dimanapun. Yang terakhir, hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fondasi dasar yang ketiga, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah yang mengikuti hijrah beliau sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah, yang kemudian dipersaudarakan dengan sahabat-sahabat Ansar, penduduk pribumi Madinah, sehingga dengan kekuatan ukhuwah, dengan kekuatan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar ini, tentu dengan latar belakang pendidikan, latar belakang karakter suku yang berbeda, ketika dipersatukan atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka power yang sangat besar akan muncul dan lebih mudah lagi untuk membangun bangsa dan negara ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, apa yang kami sampaikan ini bagian dari akhir kajian yang ingin kami tegaskan, bahwa refleksi daripada
kemerdekaan yang sudah berumur 80 tahun ini, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia, kita banyak belajar daripada bagaimana Rasulullah membangun bangsa dan negara Madinah sehingga peradabannya dirasakan oleh kita bahkan sampai dengan dunia ini berakhir. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan daripada sejarah perjalanan dakwah dan politik nilai yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bisa memberikan inspirasi dimulai daripada diri, keluarga, dan masyarakat lingkungan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum